Bab 34. Usai menghadiri acara pagelaran malam itu, Leo pulang ke rumah dengan rasa lelah yang di tubuhnya. Ia masuk ke kamar dan tidak menemukan Safira di sana. Namun ia melihat pintu balkon sedikit terbuka. Leo pun menggerutu kesal seraya melangkah ke sana lantaran tahu bahwa Safira berada di balkon kamar. Benar saja, Leo melihat Safira berdiri sambil menengadahkan telapak tangannya untuk menampung butiran salju yang mulai turun. "Apa yang kau lakukan di luar sini?" tanya Leo menarik lengan Safira dengan kasar. Safira kaget melihat sorot mata Leo yang begitu tajam serta dingin ketika menatapnya. "Salju pertama turun, jadi cuaca sangat dingin dan kau keluar tanpa alas kaki juga tanpa mengenakan pakaian hangatmu. Apa kau ingin mati kedinginan?" "Hah?" gerutu Leo kesal. Leo segera menyeret paksa Safira untuk kembali masuk ke dalam kamar. Ia juga menutup pintu balkon rapat-rapat. Safira hanya terpaku lantaran takut pada Leo yang tampak sangat kesal padanya. "Kau memang keras kepala. Aku menyuruhmu untuk beristirahat di atas ranjang, tapi kau berdiri di balkon di saat cuaca dingin seperti ini," ucap Leo memarahi Safira. Safira hanya bisa diam dan menundukkan wajahnya saja. Ia tahu dirinya telah membuat kesalahan dengan keluar tanpa mengenakan kaos kaki serta pakaian hangatnya. Leo terus saja mengomel memarahinya. "Cih, sumpah demi apapun. Dia mirip seperti ibu-ibu yang hobinya ngomel terus. Tidak sesuai dengan sikapnya yang dingin," gerutu Safira dalam hatinya. Leo merasa sangat lelah malam itu. Ia menghela nafas panjang dan merasa bahwa tak ada gunanya ia terus mengomel pada gadis yang kini hanya tertunduk di hadapannya. Leo menyadari usia Safira masih sangat muda dan selalu melakukan hal-hal yang tidak dipikirkan terlebih dahulu. Ia menyudahi amukannya dan duduk di hadapan Safira sambil mengendurkan ikatan dasi pada lehernya. "Katakan padaku, kenapa kau keluar tanpa menggunakan kaos kaki dan pakaian hangatmu?" tanya Leo ingin mendengarkan penjelasan dari istri kecilnya itu. "Seharian berada di dalam kamar membuatku sangat bosan, lagi pula duduk dan berbaring di atas ranjang pun membuat tubuhku terasa pegal, jadi aku turun dari ranjang dan melihat keluar jendela. Aku lihat salju pertama turun dan aku sangat senang, saking senangnya aku lupa kalau aku tidak memakai kaos kaki juga pakaian hangatku. Lalu aku berlari ke balkon untuk melihat salju turun," sahut Safira menjelaskan. Hanya melihat saja kau tidak perlu sampai keluar," seru Leo. "Aku juga suka makan butiran salju yang turun," ucap Safira tanpa sengaja mengatakan kebiasaannya yang aneh itu pada Leo. Leo menatap Safira dengan ekspresi yang tampak kaget namun keheranan. "Baru kali ini aku mengetahui bahwa ada orang yang suka makan salju. Tapi bagaimana caranya dia melakukannya?" gumam Leo dalam hatinya. "HTTTCCCIM. Sesraut." Leo lantas tepok jidat saat Safira bersin di hadapannya. "Hurial," teriak Leo memanggil pelayan setianya itu. Hurial lantas datang dengan tergesa-gesa. "Ada yang Anda butuhkan tuan?" tanya Huria. "Dia terkena flu, urus dia," kata Leo kemudian pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya sebelum istirahat. Huria melirik Safira yang terlihat berkali-kali menarik hidungnya yang berair. Safira terkekeh geli sambil menutup mulutnya, sementara Huria menghela nafas sambil pergeleng kepala. "Dasar anak nakal," ucap Huria untuk Safira. Safira kembali ke ranjang tidur dan duduk bersandar di sana. Huria mengambil obat pereda flu dan juga segelas air hangat. Lalu ia menyodorkannya kepada Safira. Tanpa menolak Safira pun meminum obat serta segelas air hangat itu.
Leo baru saja keluar dari kamar mandi dan ia melihat Safira tersenyum lebar kepada Huria. Ia melihat suatu kedekatan antara istri dan pelayan setianya itu. "Sekarang tidurlah," kata Huria pada Safira tampak mengelus rambutnya yang panjang dengan lembut. "Terima kasih, Huria," ucap Safira lantas berbaring dan menarik selimut tebalnya. Huria membawa nampan yang berisikan gelas bekas minum Safira serta kotak obat. Ia hendak keluar dari kamar majikannya itu. "Apa dia akan baik-baik saja?" tanya Leo mengenai Hafira kepada Huria dengan sedikit berbisik. "Saya sudah memberikannya obat flu," kata Huria. Leo menghela nafas seolah dirinya kesal dan lelah menghadapi sikap Safira yang begitu susah menurut padanya. "Tuan, dia masih belia. Sabar," kata Huria sembari melirik Safira yang sudah memejamkan kedua matanya. "Baiklah, kau boleh istirahat, Huria," kata Leo pada pelayan setianya itu. Huria lantas keluar dari kamar majikannya tersebut sambil senyum-senyum lantaran ia tahu bahwa majikannya itu telah menaruh sedikit perhatian untuk Safira. Leo pun menghampiri ranjang tidur dan melihat Safira sudah memejamkan kedua matanya. Kemudian rasa lelah itu kembali ia rasakan. Segera ia naik ke atas ranjang dan berbaring di sebelah Safira untuk beristirahat. Ibu." Leo terbangun dan membuka kedua matanya ketika ia mendengar Safira mengigau. "Elbu." Leo menatap Safira yang tampak menggigil bak orang yang kedinginan padahal saat itu selimut tebal sedang membalutnya. Leo menempelkan telapak tangannya menyentuh kening Safira. "Panas. Dia demam," ucap Leo panik. Leo melirik jam yang sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia yakin semua pelayan di rumahnya pasti sudah lelap tidur dan ia tak ingin membangunkan mereka. Leo antas berinisiatif turun ke dapur untuk mengambil es batuan ia masukkan ke dalam wadah kaca. Ia juga mengambil anduk kecil dan membasahinya dengan air es tadi, lalu hemerasnya kemudian meletakkannya ke kening Safira. "Ibu, jangan tinggalkan aku," racau Safira lagi sambil menarik tangan Leo yang hendak meletakkan handuk asah di keningnya. Safira menarikannya dan enggan melepaskannya. Leo hanya turut mengikuti apa yang Hafira lakukan, sehingga ia kembali naik ke atas ranjang dan akhirnya memeluk Safira sampai pagi menjelang. Pagi harinya Safira terbangun dan kaget saat ia menyadari bahwa dirinya berada di dalam dekapan Leo. Handuk yang mulai mengering pun terjatuh dari keningnya. Sedikit mendorong tubuh Leo agar bisa keluar dari hekapannya, namun Leo yang memang tidak tidur semalaman karena menjaga Safira yang sedang demam, tidak mengizinkan hal tersebut. Ia justru mengeratkan dekapannya hingga Safira tak bisa bergerak. "Kau mau kemana? Kau lupa kalau kau yang menarikku untuk mendekapmu sepanjang malam," ucap Leo membuat Safira terkejut lantaran ia tak ingat apa yang ia lakukan semalam. Safira hanya diam tampak malu dengan ucapan Leo barusan. Kemudian Leo menempelkan telapak tangannya ke kening Safira untuk mengecek suhu tubuhnya. Demamnya sudah turun," gumam Leo. Apa semalam aku demam dan dia menjagaku semalaman?" ucap Safira terkejut dalam hatinya. Safira lantas melirik kantung mata Leo yang tampak menghitam lantaran tidak tidur sampai pagi. Kenapa kau menatapku seperti itu? Merasa bersalah karena sudah membuatku tidak tidur semalaman?" kata Leo menatap Safira yang tampak malu serta gugup lantaran Leo dan dirinya begitu dekat. Terima kasih," ucap Safira. Itu tidak cukup. Kau harus membalasnya dengan setimpal," bisik Leo di telinga Safira. "Dengan cara apa aku?" "Cup." Leo menyerang bibir Safira secara tiba-tiba.
Safira ingat dengan jelas bahwa dirinya sedang terkena flu dan sekarang Leo sedang melumat bibirnya dengan ganas. Safira mendorong Leo untuk melepaskan ciumannya itu. "Kenapa? Kau mau menolak keinginanku? Apa kau lupa kalau kau harus menuruti semua yang aku inginkan darimu?" Ucap Leo merasa tak terima Safira memaksanya untuk melepaskan ciuman darinya. Bukan begitu. Aku sedang flu dan aku takut kau akan tertular nanti," kata Safira. Leo tak memperdulikan apa yang dikatakan Safira barusan. Ia kembali melumat bibir Safira dengan ganas. "Aku tidak bisa tidur karena menahannya dari semalam. Sekarang aku tidak akan menahannya lagi. Aku akan menuntaskannya sampai aku benar-benar puas," ucap Leo dalam hatinya. Huria dan seorang pelayan lainnya berdiri di luar pintu kamar utama. Mereka berniat untuk membawakan sarapan serta obat untuk Safira, namun tanpa sengaja sayup-sayup mereka mendengar jerit kenikmatan yang keluar dari mulut Safira dan juga Leo. Huria dan pelayan itu pun langsung kaget sekaligus tersenyum malu lantaran tahu apa yang sedang dilakukan kedua majikan mereka di dalam kamar itu. "Ayo kita pergi. Tuan Leo dan Nona Safira sepertinya sedang olahraga pagi, hehehe," ucap Huria pada pelayan itu sambil terkekeh. "Aku berharap tangisan bayi kecil memenuhi rumah yang megah ini, Huria," ucapnya. "Semoga saja," sahut Huria. Di dalam kamar yang hangat itu nafas Safira dan Leo terengah-engah. Keringat mengucur di tubuh mereka. Safira merasa lelah lantaran Leo sudah melakukannya lebih dari sekali dengannya. Perlahan-lahan ia memejamkan kedua matanya dengan nafas yang mulai teratur. Safira lantas kembali tertidur, begitu pula dengan Leo yang juga tertidur akibat kantuk yang ia tahan dari semalam. Siang harinya Huria kembali mendekati pintu kamar utama. Ia tidak mendengar apapun dari dalam. Huria pun ragu untuk mengetuk pintu kamar majikannya itu lantaran tidak ingin mengganggu mereka. Huria pun mengurungkan niatnya dan memilih untuk kembali ke dapur mengawasi para pelayan yang sedang bekerja di sana. Pukul 2 siang Safira terbangun karena ia merasa sangat lapar. Ia menoleh ke samping melihat Leo masih tertidur pulas. Safira pun bangkit dari ranjang itu dan membersihkan tubuhnya yang terasa lengket. Saat berdiri di bawah shower yang mengalirkan air panas, Safira merasa kakinya baik-baik saja. Bengkak di kakinya pun sudah tak terlihat. Kakiku sudah sembuh tapi tetap saja aku tidak akan kemana-mana karena di luar turun salju. Cih, menyebalkan. Gerutu Safira kesal sendirian di dalam kamar mandi itu. Safira mengingat kembali apa yang dilakukan Leo terhadapnya. Ia seakan tidak percaya bahwa pria dingin dan kejam itu telah menjaganya semalaman di saat dirinya demam. Wajah Safira memerah malu dan merasakan debaran jantungnya yang tak biasa. Tidak. Aku tidak mungkin jatuh cinta sama pria kejam itu," seru Safira dalam hatinya sembari menggelengkan kepalanya berusaha untuk menepis rasa yang sudah mulai tumbuh di dalam hatinya untuk Leo. Safira cepat-cepat menyelesaikan mandinya dan berniat untuk turun ke lantai bawah. Ia sangat lapar dan ingin segera memenuhi perutnya dengan makanan enak buatan pelayan di rumah itu.